Hai Fatima. Silakan menempati kursinya yang telah disediakan. Selanjutnya, mari kita sambut ini dia Hengki Tornado sebagai Kiai Haji Abdullah Syakir. Abah ya. Baik. Selanjutnya kita hadirkan Ranti Purnamasari sebagai Hajah Aisyah. Dan selanjutnya, namun sebelum itu kita akan memanggil dan juga menyapa ini dia Puaudin Reddy selaku sutradara. Selalu ready nih, Mas. Di sini Mas, di Ya, sini silakan. namanya. Oh ini. Selanjutnya kita akan hadirkan Novan Rian, produser Bahagia Pictures. Ini harusnya digelar red carpet ya. Betul, karena dari atas langsung ya. Tadi saya kira Mas Novan akan pakai sling gitu ya. Dari atas seru juga, Mas. Dan selanjutnya kembali kita mengundang kepada Dimas Lukman selaku produser dari Bahagia Pictures. Silakan. Nah, ini sudah nampak ya para Dan yang pemain. terakhir tentunya Betul. ini yang menjadi kejutan Betul. juga untuk kita. Kita Nah, akan itu sama-sama dia. hadirkan. Ini adalah special guest Special kita. guest banget ya. Kita akan sama-sama panggil kepada Mbak Titin Watimena atau Mbak Tinut sebagai penulis skenario untuk hadir bersama-sama kita. Ini tentunya sebuah momen langka dan eksklusif, bisa dikatakan Betul sekali. seperti itu ya. Kehadiran tiba-tiba ada Mbak Tinut tiba-tiba hadir bersama kita langsung. Baiklah kalau begitu, semuanya sudah menempati kursinya masing-masing. Oke, ini kami penasaran dengan ada Mbak Tinut di sini, Mbak. Kita ingin bertanya, ini kan kisah nyata ya, Mbak ya. Nah, kemudian dibuat menjadi fiksi. Gimana sih, Mbak, journey-nya, pengalaman untuk bisa membuat skenario yang luar biasa hebat? Oke, selamat sore semua. Terima kasih untuk kedatangan dan apresiasinya. Langsung ya, saya pertanyaan pertama. Betul, karena spesial ya kan. Kayak kita pun kaget kedatangan Mbak. Oke, jadi kalau ide ceritanya dari kisah nyata itu, kisah nyata yang diceritakan oleh Bapak Sutradara di sini, Pak Reddy, Mas Reddy, yang kemudian akhirnya kami coba terjemahkan ke dalam skenario, tentu saja dengan menambah unsur dramatisnya, menambah unsur-unsur yang bisa melengkapi sebuah plot skenario. Di mana di sini saya juga memiliki penulis pendamping yaitu Linda. Linda ada itu Linda. Linda penulis pendamping saya. Dan kami bersama-sama dengan tim Kata Tinut kemudian brainstorm. Tidak hanya internal tapi juga sering beberapa kali melibatkan Mas Reddy dan tim dari film ini gitu. Jadi kira-kira begitu prosesnya sampai tercapai skenario dan cukup panjang ya prosesnya, kayak 5 tahun ya. Tapi kira-kira proses penulisannya cukup panjang, cukup intens, begitupun setahu saya proses produksinya juga cukup intens dan panjang. Demikian kalau dari penulisan. Baik, berikan aplaus dong hadirin sekalian, luar biasa ya. Luar biasa. Tadi- Berarti satu kali pergantian presiden ya. Luar Ternyata biasa. baru Dan tadi selesai ya. Mbak Tinut dibantu oleh Mbak Linda sesuai dengan namanya Linda ya. Di hide dalam alur cerita. Luar biasa loh. Tahu Mbak Linda. Saya baru nemu tuh barusan ya. Oke, silakan Cil. Oke, kalau gitu kita bergeser sedikit. Tentunya kali ini kita bergeser ke sutradara Bapak Puaudin Reddy. Tadi sudah di-mention juga. Puadin Mbak Puadin. 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 Wadid. Puadin. Gak bercanda gue. Agak kaget tadi saya. Agak susah sih emang nama gue Pak. Spellingnya ya. Agak susah spellingnya. Oke. Om, sehat Om.
Oke, kalau gitu biar aman Pak Sutradara, iya kan? Pak Sutradara, kita ketahui bersama bahwa tadi sebenarnya sudah sempat di-mention kita melakukan intimate screening film pada hari ini untuk Yes. mengapresiasi rekan-rekan media yang merupakan bagian dari industri film yang tidak bisa terpisahkan. Apa sih harapan dari Pak Sutradara itu sendiri kepada rekan-rekan media ini? Silakan. Harapannya menyebarkan berita-berita baik tentunya. Terus tapi pengen nanya dulu sebetulnya setelah nonton filmnya gimana tuh perasaannya? Apakah relate suami-suaminya atau istri-istrinya? Apakah relate atau pengen termotivasi untuk menjadi Dania? Enggak ya? Jadi Bella. Oh jadi Bella malah ya? Iya. Ini isunya kayak yang lagi menarik sekarang ini kalau jadi Bella. Apa ya? Jadi saya pengennya tentunya dari para media yang hadir pada hari ini bisa menyebarkan bahwa film ini tentunya bukan cuma tontonan tapi juga tuntunan juga. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dan kita petik dari film ini, terutama mengenai keikhlasan dan juga kesabaran. Ya kan? Luar biasa kan Bu ya, luar biasa bahwa ibaratnya Dania dan Faiz yang sudah sesoleh itu tetap aja ada ujian gitu ya. Nah artinya bagaimana kita menghadapi ujian tersebut, apakah menyerah atau bertawakal atau sabar dan ikhlas adalah kunci untuk menghadapi segala ujian yang ada di dunia ini. Itu sih. Oke, boleh dong kita kasih applause. Nah, kalau tadi kita sudah memanggil, namun nampaknya masih ada satu kursi kosong yang tersedia. Untuk itu kembali kami akan memanggil kepada Ranti Purnamasari selaku Haja Aisyah untuk dapat bergabung bersama para caster produser yang ada di tengah. Baik, karena Mbak Rantinya sudah bergabung, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Betul. Oke, tadi mereverse sedikit bahwa ini jadi juga persiapan selain aja teman-teman yang belum menikah juga bisa ya persiapan buat para JJM ya, jomblo-jomblo mubazir. Jadi bisa direfleksikan gitu ya. Maka Mas Faiz ini bisa diinternalisasi dalam nilai-nilai kehidupan. Oke, ini menarik ya. Saya ingin ke Pak tadi sudah ke Pak Sudara, ke Pak produser ya. Ini Mas Novan atau Mas Dimas bisa menjawab. Sebetulnya apa tema utama yang ingin ditekankan oleh film Mengejar Restu kali ini? Sorry, boleh dulu tanya. Dari awal? Diulang pertanyaan. Oh, pertanyaannya. Oke. Mau pilihan ganda atau esai? Langsung aja. Saya. Sebetulnya apa tema utama yang ingin ditekankan dalam film Mengejar Restu? Tema utama yang ingin kami tekankan adalah berkaitan dengan keluarga. Jadi memang mungkin Bapak Ibu sekalian udah nonton filmnya, di mana di situ mengejar restu itu tidak hanya kepada pasangan, tapi juga ke orang tua. Bahkan yang terakhir mungkin ada yang sadar, scene anaknya pun juga ternyata ada restu yang ketinggalan, yaitu restu anaknya. Jadi memang tema utamanya adalah tema berkaitan dengan konflik kekeluargaan. Oke. Jadi di rumah itu banyak konfliknya ya itu. Mas Novan ingin menambahkan sesuatu? Kalau saya sih beda, saya mau nanya ini sama yang ibu-ibu nih. Kira-kira ini masuk genre film horor nggak Bu? Oh, horor ya? Oh, horor. Emang ada setannya nggak ada Bu? Iya kan? Ya ini apa namanya, film yang bisa menghangatkan kita semua.